Shalom Bapak Ibu dan semuanya yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di awal bulan Februari ini tahun 2022. Kita bersyukur kita boleh ada dan kita boleh bersama-sama beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online, tapi saya bersyukur, kita semua bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk boleh bertemu kembali. Mari kita siapkan diri dengan baik untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat saudara masing-masing. Siapkan juga roti dan anggur atau materi pengganti. Nanti kita akan
bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya percaya dalam pujian, dalam penyembahan, dalam kita mendengar firman Tuhan, dan juga nanti perjamuan kudus, ada berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi hidup kita. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap problem masalah pasti Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Kami boleh ada saat ini karena segala kemurahan Tuhan. Dan bersama kami akan beribadah di tempat kami masing-masing. Dan kami bersyukur boleh bersama-sama bisa bertemu bersama-sama karena kemurahan Tuhan. Kami akan tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Engkau memulihkan dan memberkati kami semuanya. Pimpin kami semuanya sepanjang ibadah ini. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali menjumpai jemaat Tuhan pada hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Meskipun kita beribadah secara online, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dimanapun kita berada pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan setia. Kami masih ada sebagaimana kami ada, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat kami hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Roh-Mu mengurapi kami, berikan kami roh puji-pujian Tuhan. Karena hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah siap untuk memuji Engkau. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Tak sekalipun Tuhan Engkau tinggalkan kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Roh Kudus, kami perlu Kau Tuhan. Oh, tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami mau belajar tetap tenang apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Semua boleh berubah dalam hidup kami. Bahkan dunia ini berguncang sekalipun Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap tenang. Kami untuk tetap tenang, diam di dalam hadirat-Mu. Karena hanya daripada Tuhanlah sumber kekuatan kami. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan kami. Di dalam tinggal diam, ada kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu Tuhan, kami tenang bersamamu Bapa. Sebab Kaulah kekuatanku Tuhan, Engkau pengharapan kami. Sejenak saya mau ngajak jemaat Tuhan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya berkat, mungkin hari-hari ini ada hal yang sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin pergumulan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Bapa, ini kami. Kami mau berserah hanya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami. Hari ini kita mau mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, kecuali karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sadar bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti dalam kehidupan kita, ketika Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih buat pengorbanan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu bersyukur dan kami selalu bangga punya Allah seperti Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu boleh memberkati setiap kami, berkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah kami semua yang mendengarnya boleh mendapat urapan yang baru dan dikuatkan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman yang disampaikan itu boleh menguatkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Berkati apa yang kami baca, apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah. Meskipun di bulan ini kita ibadah online kembali, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, di bulan Februari ini kita dengan tema yang baru, yaitu dengan tema The Good Grief. Kita baca ayat tema kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jika saya terjemahkan dengan kata-kata saya sendiri, ayat ini berarti berbahagialah orang yang tidak bahagia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan berbahagialah orang yang bersedih hati.
Kesedihan adalah salah satu emosi yang paling gak enak. Nyesek di dada, makan pikiran, makan perasaan, bahkan makan tenaga. Tentu kita pernah dengar ada orang yang saking sedihnya sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, kucel, berantakan, lesu. Ada banyak alasan yang membuat seseorang jadi sedih. 1 minggu yang lalu saya merasakan merasa sedih banget ya. Saya sengaja bikin pengalian, saya bersih-bersih kamar, ngelap, kemudian ganti spray dan lain sebagainya dengan harapan setelah saya capek saya bisa tidur dan melupakan rasa sedih itu. Namun ternyata saya nggak bisa tidur. Kemudian saya turun lagi ke bawah, saya buka kulkas, saya keluarin semua isi kulkas dan saya bersih-bersih kulkas jadinya. Tapi seakan-akan kesibukan yang saya ciptakan tidak membantu kesedihan saya. Sampai suami dan anak-anak saya berusaha menghibur saya, ngajakin jalan. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih yang terjadi kok sampai saya segitu sedihnya? Saya sedih karena pagi itu mama saya pulang ke Malang setelah 3 bulan ada di Jakarta. Saya merasa kehilangan. Kayaknya kekanak-kanakan sekali ya. Kadang saya juga ketawa kalau ingat itu. Hari Minggunya saya agak terhibur karena waktu ibadah saya ketemu Bapak Ibu Saudara semua, saya senang. Nah, memasuki hari Senin ternyata kesedihan saya berganti Bapak Ibu. Di minggu kemarin hampir tiap hari saya dengar ada keluarga CBC yang terpapar COVID. Terakhir hari Jumat malam kemarin ada 3 saudara yang dinyatakan positif. Salah satunya adalah anak saya sendiri. Rasanya campur aduk Bapak Ibu. Biasanya ketika ada orang sedih, kita cenderung berusaha menghibur mereka sehingga orang ini nggak merasa sedih lagi. Namun di ayat yang kita baca tadi, berbahagialah orang yang berduka cita. Seakan kita didorong untuk merasa sedih. Kita didorong untuk berduka cita. Nah, sebenarnya apa maksud duka cita di dalam khotbah Tuhan Yesus ini? Apakah sama dengan kesedihan yang saya rasakan seminggu kemarin? Duka cita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 ini menggunakan bahasa Yunani penteo, yang artinya bahwa kesedihan yang sangat amat mendalam. Hatinya remuk, yang tidak hanya membuat seseorang itu menangis sampai menangis terseduh-seduh, bahkan lebih dari itu mereka sampai rasanya air mata mereka sudah kering, tangisan mereka berubah menjadi ratapan dan mereka kehabisan kata-kata untuk meratap. Kesedihan yang membuat seseorang bisa sampai depresi. Namun tidak semua kesedihan atau duka cita ini mengundang berkat Allah. Mengundang perkenanan Allah seperti yang Tuhan tuliskan di dalam Matius pasal yang pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Pertanyaannya, duka cita yang bagaimana yang dikatakan berbahagia? Saya menemukan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 ini di dalam versi bahasa Inggris AMP, yang jika saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah mereka yang berduka atas dosa-dosa mereka dan bertobat, karena mereka akan dihibur ketika beban dosa mereka diangkat. Duka cita yang membuat seseorang diberkati adalah duka cita karena menyesali dosa-dosa kita sendiri dan bertobat. Menyesal aja tanpa dibarengi dengan pertobatan percuma. Sekali waktu, itu pasti akan terulang lagi. Nah, kita lihat contohnya, duka cita atau penyesalan atas dosa-dosa kita, ini contoh di dalam Alkitab apa ya? Saya ambil contoh Raja Daud. Rasa-rasanya perjalanan kehidupan Raja Daud itu banyak banget kesedihannya. Keluarganya sendiri nggak menganggap dia, nggak menganggap keberadaannya, kakak-kakaknya meremehkan dia.
Setelah dia jadi menantu raja, mertuanya ngejar-ngejar dia mau membunuh, istrinya sendiri melecehkan secara verbal, anak kesayangannya mau mengkudeta dan bahkan mau membunuh dia, dan sebagainya. Namun di antara kesedihan, duka cita yang dirasakan oleh Raja Daud, ada satu duka cita yang membuat dia depresi. Apa itu? Jika kita membaca 2 Samuel, pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12, kita akan tahu detail cerita peristiwa antara Daud dan Bathsheba. Daud melakukan suatu perbuatan yang dikatakan sangat jahat di mata Tuhan. Daud membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa dan dia nggak menyadarinya. Bahkan Daud berusaha menutupi dosa tersebut dan berlagak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari Nabi Nathan mendatangi Daud dan menegurnya secara nggak langsung. Baru saat itu Daud tersadar, dia berduka cita, dia sedih, menyesal dan bertobat. Daud menyadari bahwa perbuatannya telah mendukakan hati Allah. Penyesalan-penyesalan ini dituangkan di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau saja aku berdosa, dan kulakukan apa yang kau anggap jahat. Maka pantaslah engkau menghukum aku. Adillah keputusanmu. Ayat yang ke-12. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah. Perbaruilah batinku dengan semangat yang tabah. Ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang suci daripadaku. Ayat 19. Korban bagi Allah adalah hati yang remuk redam. Hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Kemudian kemarin saya juga menjadikan Daud sebagai contoh orang yang miskin di hadapan Allah. Hal ini nyambung dengan duka cita yang dialami Raja Daud. Ketakutan dan ketidakberdayaan Daud tanpa Allah membuatnya tersadar, membuatnya sadar bahwa dengan hati yang hancur, dia menyesali dosa-dosanya. Daud sadar bahwa dia layak dihukum mati. Namun apa yang dikatakan Nabi Nathan? 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nabi Nathan mengatakan pada Raja Daud bahwa dia tidak akan mati. Apakah Allah menutup mata terhadap dosa-dosa Daud? Apakah Allah juga menutup mata terhadap dosa-dosa kita? Enggak, Bapak Ibu. Setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran selalu ada hukumannya. Lalu dikemanakan dosa Daud yang kemarin? Dikemanakan dosa kita yang kemarin-kemarin? Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6b. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kemana dosa kita, Bapak Ibu? Dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita menyesali dosa-dosa kita dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka penghiburan Allah akan datang kepada kita. Pengampunan Allah dan keselamatan dari Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan korban Tuhan Yesus. Yang kedua, duka cita yang bagaimana yang mendatangkan berkat Allah. Duka cita atas dosa umat Allah. Esra pasal yang pertama dan pasal yang kedua di sini menceritakan tentang Nabi Esra yang dia menangisi dan meratapi karena kegemaran bangsa Israel yang jatuh bangun di dalam dosa. Pada zaman Musa, berkali-kali bangsa Israel mendukakan hati Tuhan. Namun berkali-kali juga Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya. Tuhan mengampuni apa yang menjadi kesalahan bangsa Israel.
Namun sampai pada satu waktu, saking Tuhan gregetan, Tuhan murka, maka Tuhan membuat bangsa Israel ditawan dan dibuang ke Babel, yang kita kenal dengan masa pembuangan. Namun karena kasih karunia Allah, mereka dibebaskan dan mereka kembali ke Yerusalem. Setelah bebas, apa yang terjadi? Bukannya bangsa Israel berusaha hidup benar di hadapan Allah karena sudah berkali-kali menerima pengampunan dari Allah, menerima kasih karunia Allah. Bangsa Israel malah kembali melanggar perintah Allah. Bangsa Israel kembali lagi berbuat dosa dengan melakukan kawin campur. Bangsa Israel tidak menjaga hidup mereka kudus. Bapak Ibu, ketika kita melihat orang lain tidak hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan berusaha menyadarkan orang ini bahwa apa yang dilakukan itu melukai hati Tuhan dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Kita membenci perbuatannya, tapi kita menyayangi jiwanya. Kita akan bandingkan dengan apa yang dikatakan yang dilakukan oleh Yunus ketika dia diutus Tuhan ke kota Niniwe supaya orang-orang di Niniwe bertobat. Tapi pikiran Yunus tidak sama seperti pikiran Tuhan. Yunus berpikir, ya biarin orang-orang Niniwe dihukum sama Tuhan. Memang mereka jahat kok. Yunus gak senang kalau orang-orang Niniwe bertobat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita berduka cita atas segala dosa yang telah kita perbuat, ataupun dosa orang-orang di sekitar kita. Bahaya kalau kita nggak pernah merasa sedih atas dosa kita. Kalau kita nggak pernah merasa sedih, kita nggak akan pernah merasakan apa itu penghiburan. Orang-orang yang nggak pernah menangisi keberdosaan mereka, keberadaan mereka yang berdosa, tetapi malah menikmatinya dan bahkan membanggakan dosa mereka, orang-orang ini harus waspada. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang sudah ditentukan Allah untuk tidak menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, sebab ada kalanya Allah menggunakan kesedihan dalam hidup kita untuk menolong kita berpaling dari dosa dan mencari hidup yang kekal. Janganlah kita menyesal kalau Allah mendatangkan kesedihan bagi kita. Tetapi kesedihan duniawi yang tidak memiliki pertobatan tidak dapat mencegah kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, ketika kita mendukakan hati Allah, kita pasti menerima konsekuensi dari Allah. Kita pasti menerima pendisiplinan dari Allah. Kita menerima ganjaran dari Allah. Pada saat ganjaran itu diberikan, itu memang mendatangkan kesedihan bagi kita, mendatangkan duka cita bagi kita. Tapi kita yakin bahwa kesedihan, bahwa duka cita yang Allah berikan dalam hidup kita, itu akan membawa kita pada keselamatan yang kekal. Hanya orang yang berduka cita yang akan menerima penghiburan. Mari kita menyesali dosa-dosa kita dan bertobat. Maka Allah sang sumber penghiburan akan melimpahi kita dengan pengampunan dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menyadari keberadaan kami yang tidak lepas dari dosa Tuhan. Ajar kami untuk segera berbalik dari dosa tersebut. Kami kembali mencari Engkau ya Bapa,
karena hanya di dalam Engkau ada pengampunan, ada kasih karunia yang memungkinkan kami mendapatkan penghiburan kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari bersama kita akan siapkan hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan materi atau roti dan anggur atau materi pengganti yang sudah Bapak Ibu siapkan bersama. Mari kita siapkan masing-masing. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan, yang bersyukur buat sabda firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Engkau percaya firman-Mu memberkati kami semuanya. Sebentar Tuhan, di minggu pertama bulan Februari, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, kuduskan setiap materi yang kami gunakan. Dan Tuhan melawat kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara kasih, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan kita proklamirkan bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan sebelumnya kita akan bersama dengarkan firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan anggur atau materi pengganti. Kita pegang di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara kekasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup kami. Memulihkan, memberikan kekuatan, dan memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terima paket berkat dari Engkau Tuhan. Di minggu pertama di bulan Februari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada saat ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bersama kami doakan buat kekasih-kasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Yang terkena COVID Tuhan. Tuhan Yesus Engkau Allah yang berkemurahan. Tuhan tilik jamah satu persatu jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Dan kami bersatu hati, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib.
Dan Engkau telah menebus kami dan Engkau memulihkan tubuh kami Tuhan. Tuhan jamah semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Kristus. Dan juga orang yang juga sakit Tuhan juga menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Tuhan juga menolong setiap jemaat yang ada. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang belajar hidup lebih tertib, menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa negara kami, dan kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini apapun aktivitas mereka, Tuhan memberkati, menyertai. Yang studi Tuhan memberkati, yang bekerja berusaha Tuhan memberkati, yang beraktivitas di rumah Tuhan memberkati. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terus bersandar berharap kepada Tuhan. Engkaulah yang memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan saudara kasih. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Oleh karenanya kita angkat tangan kita terima berkat dari Dia. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus, terus menyertai memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Maha percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tetap menjaga protokol kesehatan yang baik dan Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.